Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari materi tentang peran masjid dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani. Saya sebagai moderator atas nama Ratih Purnamasari, NIM 24241039, sebelah kanan saya atas nama Naila Melisa, NIM 24241054. Itu pada Nama saya Sandika Rizkindi Akbar, NIM 24241059. nama saya M. Andri Al-Fatir, NIM saya 24241073. Lanjut aja ke materi pertama, yaitu masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan spiritual. Masjid merupakan tempat utama yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat pendidikan dan pembinaan spiritual bagi umat Islam. Sejak masa Rasulullah SAW, masjid memainkan peran penting dalam membentuk karakter umat yang religius dan spiritualistik. Beberapa fungsi masjid dalam aspek pendidikan dan pembinaan spiritual itu antara lain: yang pertama, pusat pembelajaran agama; yang kedua, pembinaan akhlak; ketiga, tempat ibadah kolektif atau sholat berjamaah; keempat, kegiatan keagamaan dan spiritual; dan yang terakhir yaitu pendidikan anak dan remaja. Materi kedua akan disampaikan oleh Andri. Materi kedua adalah masjid sebagai pusat kesehatan jasmani dan rohani. Materinya yaitu selain berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat pendidikan, masjid juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan rohani dan jasmani umat. Kesehatan dalam Islam mencakup seimbangan antara aspek spiritual dan fisik, yang keduanya saling berhubungan erat. Masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam memiliki potensi besar untuk membantu jamaah dan menjaga kedua aspek kesehatan tersebut. 1. Kesehatan rohani melalui ibadah dan kegiatan spiritual. Kesehatan rohani mencakup ketenangan batin, kedamaian hati, dan kestabilan emosional yang bisa diperoleh melalui A. Sholat berjamaah, B. Zikir dan berdoa, B. Kajian dan ceramah keagamaan. 2. Kesehatan jasmani melalui aktivitas fisik, A. Olahraga dan aktivitas fisik dan lingkungan masjid, B. Edukasi kesehatan, C. Pelayanan kesehatan gratis. Materi ketiga akan dibawakan oleh Sandika. Materi ketiga, masjid sebagai pusat pengembangan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Masjid sebagai intuisi secara Masjid sebagai intuisi sentral dalam kehidupan umat Islam tidak hanya berperan dalam pengembangan aspek intelektual, tapi juga dalam pengembangan kecerdasan intelektual dan emosional. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual sangat penting dalam membentuk pribadi muslim yang utuh. 1. Pengembangan kecerdasan emosional. Masjid memainkan peran penting dalam pembinaan kecerdasan emosional, yaitu kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi dengan baik, serta kemampuan berempati terhadap orang lain. Kegiatan yang mendukung pengembangan kecerdasan emosional dalam masjid meliputi A. Interaksi sosial dalam jamaah, B. Musyawarah dan kegiatan sosial, C. Pendidikan akhlak. 2. Pengembangan kecerdasan intelektual. Masjid tidak hanya mengajarkan aspek spiritual, tapi juga berperan dalam pengembangan intelektual umat. Kecerdasan intelektual melibatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan rasional yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Beberapa cara masjid berkontribusi dalam pengembangan kecerdasan intelektual antara lain: A. Kajian ilmiah dan diskusi keagamaan, B.
B. Seminar lokakarya. C. Perpustakaan masjid. 3. Pengembangan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya. Masjid sebagai tempat utama pembinaan spiritual berperan sangat penting dalam pengembangan kecerdasan spiritual jamaah melalui A. Pembinaan ibadah yang khusyuk. B. Pendidikan moral dan etika Islam. C. Penerapan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Materi terakhir akan dibawakan oleh Naila. Materi keempat, masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Peran masjid dalam masyarakat Islam tidak hanya terbatas pada tempat ibadah atau pendidikan agama. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat. Dalam konteks modern, masjid memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial yang dihadapi. Ada beberapa peran masjid. Yang pertama, peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi. Yang pertama, pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah merupakan instrumen penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pelatihan dan pembinaan ekonomi umat. Masjid juga dapat berperan dalam memberikan pelatihan keterampilan kepada jemaah, terutama dalam hal pengembangan ekonomi. Yang ketiga, Baitul Mal atau lembaga keuangan syariah. Beberapa masjid modern sudah mulai mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah, seperti mendirikan Baitul Mal yang bertujuan untuk mengelola dana zakat, wakaf dan infak secara lebih profesional. Yang kedua, peran masjid dalam pemberdayaan sosial. Yang pertama, pusat penyelesaian masalah sosial. Masjid sejak dahulu menjadi tempat penyelesaian sebagai masalah sosial yang dihadapi oleh umat. Dalam konteks modern, masjid masih bisa berperan sebagai pusat pelayanan masyarakat, tempat konsultasi dan penyelesaian masalah-masalah sosial seperti konflik keluarga, masalah remaja, penyalahgunaan narkoba atau masalah sosial lainnya. Yang kedua, tempat pusat kegiatan sosial. Masjid juga sering menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial, donor darah, bantuan bencana alam, hingga kegiatan pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan dan solidaritas antar umat. Yang ketiga, pembinaan pemuda dan remaja. Masjid juga dapat berperan dalam pembinaan pemuda dan remaja melalui program-program sosial yang kreatif dan edukatif. Dengan adanya program pembinaan ini, generasi muda dapat diarahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang bermanfaat bagi mereka dan lingkungan sekitarnya. Strategi optimalisasi peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial ada beberapa. Ada tiga bagian. Yang pertama, peningkatan kapasitas pengurus masjid untuk mengoptimalkan peran masjid dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial. Pengurus masjid harus memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola program-program pemberdayaan. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga lain. Masjid tidak berjalan sendiri dalam menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, serta institusi keuangan syariah dalam menjalankan program-program tersebut. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Masjid dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi dan sosial. Penggunaan aplikasi zakat, infak, dan sedekah secara daring. Misalnya dapat memudahkan pengelolaan dan distribusi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Oke, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini ialah masjid memiliki peran yang sangat vital dalam membangun umat yang religius spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas secara intelektual dan spiritual, serta sejahtera secara sosial dan ekonomi. Sejak masa Rasulullah, masjid telah menjadi pusat pembinaan umat yang mencakup berbagai aspek kehidupan, dan peran ini terus relevan hingga masa kini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.